Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijanur Jahro dari Prodi Hubungan Internasional semester 5 Universitas Peradaban Bumiayu. Kemarin, saya mendapatkan tugas untuk membuat mini riset mata kuliah studi di kawasan Asia Pasifik. Dosen pengampu, Ibu Rafika Arsyad, SIP MHI. Di dalam penelitian ini, saya mengambil judul Intervensi Australia di Kepulauan Solomon melalui Regional Assistance Mission to Solomon Island. Kawasan Pasifik Selatan ini terbagi menjadi 3 wilayah budaya, yaitu budaya Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Kawasan Pasifik Selatan ini mencakup beberapa negara kepulauan kecil yang di dalamnya itu terdapat 30.000 pulau. Kawasan tersebut disebut sebagai Year of Instability, yang berarti sebuah kawasan yang mengalami krisis yang kemungkinan akan terjadi secara terus-menerus karena sistem pemerintahan dan kepemimpinan yang dianggap lemah, sehingga kemampuan negara dalam menyediakan keamanan untuk warga negaranya itu juga menjadi lemah. Kawasan Pasifik Selatan ini berdekatan dengan Australia, sehingga keduanya bisa menjalin kerjasama bilateral yang signifikan. Australia merupakan negara yang sangat berpengaruh terhadap negara-negara kepulauan kecil itu, karena merupakan sebuah negara donor terkemuka yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan sosial baik secara bilateral maupun regional. Negara-negara Pasifik Selatan ini kan memiliki pemerintahan dan ekonomi yang lemah, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari negara besar seperti Australia. Nah, kawasan Pasifik Selatan ini sering mengalami konflik. Salah satu konflik yang berdampak terhadap instabilitas kawasan Pasifik Selatan adalah konflik yang terjadi di Kepulauan Solomon pada tahun 1998 sampai dengan 2003 yang terjadi antara penduduk Guadalcanal dengan penduduk Malaita. Konflik tersebut bermula karena penduduk Malaita mengalami peningkatan jumlah populasi yang tidak diikuti oleh tersedianya lapangan pekerjaan dan infrastruktur yang memadai. Hal tersebut memicu adanya migrasi penduduk Malaita pada tahun 1970 menuju Pulau Guadalcanal, yaitu pulau terbesar di Kepulauan Solomon. Arus transmigrasi yang tidak terkendali ini menimbulkan keterbatasan lapangan pekerjaan dan infrastruktur di Guadalcanal, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat. Nah, penduduk Guadalcanal ini menganggap bahwasanya pemerintah ini tidak bisa mengontrol transmigrasi yang terjadi dan menganggap bahwa pemerintah tidak memperhatikan penduduk-penduduk di daerah-daerah terpencil. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan sipil di Honiara, di mana kelompok pemberontak dari Guadalcanal yang masuk ke dalam IFM atau East Abu Freedom Movement melakukan aksi pembunuhan, pelecehan, dan teror terhadap pemerintah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketegangan sosial yang berdampak pada kerusakan infrastruktur, stagnasi ekonomi, sistem pemerintahan mengalami kelumpuhan, dan kematian sekitar 200 orang, serta perpindahan penduduk yang didominasi oleh penduduk Malaita sebanyak 20.000 orang. Kondisi di Kepulauan Solomon menjadi tidak stabil karena adanya pembunuhan dan penyerangan tersebut oleh kelompok bersenjata. Rendahnya pelayanan publik, korupsi yang merajalela, tidak mampu ditangani dengan baik oleh pemerintah, menyebabkan Kepulauan Solomon ini semakin tidak stabil. Pada tahun 2000, Perdana Menteri Solomon, Uluwatu meminta bantuan kepada pemerintah Australia untuk menangani masalah hukum dan ketertiban di Kepulauan Solomon. Namun, permintaan tersebut itu ditolak oleh Australia. Kemudian terjadi kudeta pada tanggal 5 Juni tahun 2000. Hal tersebut menyebabkan Perdana Menteri Uluwatu ini mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Kemudian pada tahun 2001, Perdana Menteri baru Kepulauan Solomon, Nana Cecil Gafar, meminta bantuan kembali kepada Australia, namun mendapatkan penolakan yang sama seperti yang terjadi sebelumnya. Penolakan yang dilakukan Australia ini terjadi karena Australia ini tidak mau ikut campur dengan urusan ataupun permasalahan yang terjadi di Pasifik Selatan. Pada tahun 2003, Australia kemudian merubah kebijakannya, bersedia memimpin intervensi di Kepulauan Solomon. Karena konflik yang terjadi bertahun-tahun itu tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Kemudian, pemerintah Australia ini mendapatkan persetujuan dari parlemen untuk memulihkan ketertiban, membuat sebuah misi restorasi damai Pasifik, dan memberikan kekebalan bagi negara asing. Kemudian, Australia membentuk RAMSI, Regional Assistance Mission to Solomon Island, di bawah naungan Pacific Island Forum, dan dengan persetujuan pemerintahan Kepulauan Solomon, serta mendapatkan dukungan dari negara-negara kepulauan lainnya seperti Vanuatu, Fiji, Kepulauan Cook, Nauru, Tuvalu, dan Kiribati. Mini riset ini mencari tahu tentang apa sih kepentingan Australia melakukan intervensi di Kepulauan Solomon melalui misi RAMSI ini. Kemudian akan dijawab dengan menggunakan teori regional power dalam menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Australia dalam menyelesaikan konflik di Kepulauan Solomon melalui pembentukan RAMSI. Nah, regional power ini memiliki arti bahwa negara memiliki kekuatan material itu bisa berupa militer ataupun ekonomi, dan memiliki kemampuan dalam ukuran demografis maupun
kemampuan di suatu wilayah geografis untuk menjalankan kepemimpinan dalam rangkaian regional. Regional power dalam upaya mencapai keamanan regional membutuhkan security order, yaitu suatu proyeksi dari kebijakan luar negeri strategis dengan melakukan pemetaan, pengaturan, dan proporsi tatanan keamanan di tingkat kawasan melalui identifikasi, manajemen, dan pencegahan berbagai ancaman terhadap keamanan regional. Seiring perkembangan dunia internasional ini, ancaman keamanan nasional ini tidak hanya dalam bentuk tradisional seperti perang antar negara, melainkan juga bentuk ancaman keamanan kontemporer seperti terorisme dan kejahatan lintas batas negara, serta penyelundupan barang-barang terlarang, dan sebagainya. Regional power ini harus memiliki 3 kondisi dalam mewujudkan perannya. Pertama, dinamika internal negara memungkinkan untuk menjaga stabilitas dan perannya di dalam wilayahnya. Kedua, menunjukkan kesediaan, kapasitas, ataupun kemampuan dalam mengambil peran dan sebagai pemimpin regional, menjadi pembawa stabilitas di kawasan, kemudian dapat menjaga perdamaian, ataupun sebagai pembawa kedamaian di kawasan tersebut gitu loh. Tiga, harus diterima oleh negara tetangga sebagai anggota keamanan tepat negara tersebut itu beroperasi, di mana pemimpin bertanggung jawab atas keamanan regional. Negara dalam merencanakan kebijakan luar negeri strategis itu membutuhkan analisa regional security complex atau kompleksitas keamanan negara, yang di dalamnya itu memuat berbagai unsur seperti geografis, entitas, dan budaya di masyarakat di sekitar wilayah tersebut gitu loh. Kemudian dalam implementasinya terdapat ketergantungan terhadap kawasan sehingga menimbulkan suatu kompleksitas keamanan regional yang tidak terlepas oleh keamanan nasional suatu negara dengan mempertimbangkan keamanan nasional. Kebijakan politik luar negeri Australia memutuskan untuk berkontribusi dalam intervensi di Solomon melalui Ramsey tidak terlepas dari kepentingan nasional Australia itu sendiri. Setiap tindakan politik merupakan suatu upaya untuk menjaga, meningkatkan, atau menunjukkan kekuatan mereka. Terdapat keinginan Australia untuk mendominasi kekuatan sosial yang menentukan aktivitas ataupun kegiatan politik. Pada akhirnya, semua kegiatan politik yang dilakukan oleh suatu negara di ranah internasional berupaya untuk mengejar kepentingan nasional yang secara umum didefinisikan sebagai kekuasaan. Nah, dalam penelitian ini juga menganut beberapa konsep. Ada konsep keamanan nasional, mencakup independensi politik dan integritas teritorial sebagai nilai yang harus dilindungi. Kedua, yaitu konsep negara gagal atau failed state. Negara gagal ini terjadi karena mengalami sistem pemerintahan yang buruk, sehingga menyebabkan adanya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, institusi yang lemah, dan kurangnya akuntabilitas. Ini sampai juga pada pembahasan. Jadi, perubahan kebijakan luar negeri Australia ini untuk bersedia berkontribusi menghadapi konflik yang terjadi di Solomon pada tahun 1998 sampai 2003 tidak terlepas dari kepentingan nasional Australia itu sendiri. Pada era pemerintahan buruh tahun 1983 sampai 1996, Australia memiliki gagasan middle power diplomacy dan berusaha mempertahankan Australia sebagai good international citizen. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan penekanan terhadap kepentingan memperkuat kerangka kelembagaan internasional sebagai sarana memajukan keamanan Australia. Pada tahun 1996, pada masa pemerintahan John Howard dari Partai Liberal Australia, Australia mengalami perubahan pandangan karena Howard memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Howard di sini menekankan komitmen pada kepentingan nasional dan aliansi Amerika Serikat dalam segi keamanan. Kebijakannya dibuat pada masa kepemimpinan Howard ini tidak terlepas dari adanya kejadian ataupun peristiwa yang kita sebut dengan peristiwa 9/11 yang merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang membentuk sebuah new world. Peristiwa ini menggemparkan dunia dan membuat rasa insecure semakin meningkat, di mana negara seperti Amerika Serikat diserang oleh kelompok teroris sehingga membuat Howard beranggapan bahwa Australia juga rentan dan tidak kebal dengan serangan teroris. Pada saat itu Australia semakin meningkatkan keamanan. Setelah kejadian 9/11 tersebut, Australia menunjukkan solidaritasnya kepada Amerika Serikat dengan ikut terlibat dalam aksi War on Terror, dengan ikut terlibat dalam intervensi Afghanistan dan Irak. Australia juga ikut campur tangan wilayah regional sebagai wujud dari Australia sebagai US Regional Deputy dalam konteks War on Terror. Di sisi lain, US Regional Deputy memberikan kesempatan bagi Australia dalam bertindak. Australia di bawah pimpinan Howard tidak lagi hanya berperan sebagai middle power, namun memainkan peran yang lebih luas pada kawasan regional. Kedudukan
Pemimpin regional di Pasifik Selatan yang diterima oleh Australia mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak karena disangka akan menjadi hegemon terhadap negara tetangganya yang lebih kecil. Tapi pertentangan tersebut tidak membatasi tindakan Australia. Pada tahun 1999, Australia melakukan intervensi ke Timor Timur dan memperoleh keberhasilan dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Keberhasilan tersebut mendasari pemerintahan Howard mengambil peran regional yang lebih menonjol dan kuat. Dapat dikatakan melalui intervensi, pemerintah Howard berusaha untuk mendefinisikan perannya di regional sebagai wakil US Sheriff Deputy. Kebijakan luar negeri Australia pada masa Perdana Menteri John Howard mengalami perkembangan yang cukup pesat di bidang keamanan. Isu teror pada masa itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan luar negeri Australia, terutama dalam bidang keamanan. Pada tahun 2001, pemerintah Howard membuat kekhawatiran kian meningkat pada kebutuhan dalam menjamin stabilitas dan tata pemerintahan yang kuat di Pasifik dengan menghubungkan ancaman terorisme dan failed state atau negara gagal. Negara gagal ini ditandai dengan kurangnya kontrol pemerintah pusat atas wilayahnya, sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan oleh kelompok teroris sebagai tempat untuk berlindung. Negara gagal tidak mampu mengatur wilayah mereka, sehingga menciptakan kekosongan kekuasaan yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh kelompok kejahatan transnasional terorganisir seperti teroris yang merupakan salah satu topik penting dalam war on terror secara umum. Negara Pasifik Selatan yang lemah di internal dan memiliki pemerintahan yang buruk rentan terhadap kelompok teror dan merupakan target hangat dalam program bantuan pemerintah. Pada tahun 2003, Kepulauan Solomon dikategorikan masuk ke dalam negara gagal karena mengalami konflik internal dan melibatkan unsur-unsur pelanggaran HAM, yaitu tindakan kekerasan, pelecehan, teror, hingga pembunuhan. Ketegangan antara penduduk Guadalcanal dengan penduduk pendatang Malaita sejak 1998 terus meningkat secara signifikan hingga paruh pertengahan tahun 2003. Di Australian Strategic Policy Institute atau ASPI melaporkan bahwa negara seperti Kepulauan Solomon beresiko mendapatkan ancaman keamanan transnasional dan memicu munculnya negara yang berkembang biak dalam wilayah tersebut. Pada awalnya pemerintahan Howard itu mengesampingkan intervensi di Kepulauan Solomon dan memilih untuk menyiapkan intervensi di Irak karena pemerintah Australia berusaha berhati-hati sebelum melakukan operasi penjaga perdamaian dan menanggapi konflik antar negara. Namun, konflik yang terjadi di Kepulauan Solomon tak kunjung usai, bahkan ketegangan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhirnya, Australia bersedia memimpin intervensi di Kepulauan Solomon. Howard yakin bahwa intervensi tersebut akan memberikan manfaat juga bagi Australia. Pemerintah Australia membentuk dan memimpin misi bantuan regional Kepulauan Solomon yang diberi nama Ramsey untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Perubahan kebijakan Australia menjelaskan bahwa ketidakamanan di Kepulauan Solomon akan berakibat buruk terhadap kepentingan Australia dalam aspek keamanan. Hal tersebut terjadi karena keamanan Australia membutuhkan kawasan yang stabil dan negara-negara yang kuat. Sedangkan konflik yang terjadi di Solomon membuat negara tersebut mengalami ketidakstabilan dalam berbagai hal seperti politik, ekonomi, dan sosial. Ketidakstabilan di Kepulauan Solomon jika tidak segera ditangani itu akan berpengaruh terhadap kawasan Pasifik Selatan dan juga bagi keamanan nasional Australia. Pembentukan Ramsey bertujuan untuk menciptakan stabilitas, penegakan hukum, dan ketertiban di wilayah Pasifik Selatan. Hal tersebut terjadi karena konflik di Kepulauan Solomon dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga dapat mengganggu pertahanan Australia. Intervensi yang terjadi di Kepulauan Solomon ini dibenarkan dengan anggapan bahwa ketidakstabilan internal dapat menjadi ancaman bagi Australia, negara-negara yang rapuh, dan dapat menciptakan ruang-ruang yang tidak dapat dikendalikan sehingga kejahatan dan terorisme dapat berkembang. Kelemahan dalam penegakan hukum ini dimanfaatkan oleh kejahatan transnasional sehingga menjadi ancaman serius kawasan Pasifik. Kondisi Kepulauan Solomon yang rapuh tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh kejahatan transnasional terorganisir seperti terorisme, tetapi juga dimanfaatkan oleh negara asing seperti Tiongkok dan Taiwan untuk memperoleh pengakuan diplomatik di Kepulauan Solomon. Kedua negara tersebut bersaing dan menggunakan bantuan ekonomi serta ikut terlibat dalam konflik yang terjadi di Kepulauan Solomon sehingga semakin memperburuk keadaan di wilayah tersebut. Bantuan ekonomi yang diberikan alih-alih dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di Kepulauan Solomon justru memperburuk wilayah tersebut karena meningkatnya korupsi dan perpecahan penduduk. Setelah kudeta bersenjata tanggal 2 Juni tahun 2000 di Kepulauan Solomon terpilih secara demokratis, kemudian datanglah kapal asing di Honiara, yaitu kapal milik Taiwan. Kapal perang milik Taiwan ini berada di wilayah tersebut karena adanya kunjungan goodwill pada saat itu. Kemunculan Taiwan mendapat sorotan dari Australia dan Selandia Baru yang merupakan pertanda bahwa negara-negara di utara semakin meningkatkan perannya di kawasan tersebut. Taiwan telah menginvestasikan banyak uang dan waktu untuk mengamankan Kepulauan Solomon sebagai salah satu negara yang memberikan pengakuan diplomatiknya secara penuh. Persaingan antara Tiongkok dan Taiwan ini dalam hal ekonomi mendapatkan dukungan dari negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan keuangan yang disebut sebagai dolar diplomasi. Pertimbangan keuangan merupakan kunci pendorong
negara-negara Kepulauan Pasifik melakukan perubahan atau mengubah kesetiaan mereka dari Tiongkok ke Taiwan ataupun sebaliknya. Pada dasarnya, negara-negara Kepulauan Pasifik memiliki perekonomian yang lemah sehingga mudah berubah sikap dan pendirian jika dihadapkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan uang, seperti yang terjadi di Kepulauan Solomon. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh Tiongkok dan Taiwan untuk bersaing dalam mendapatkan pengakuan diplomatik. Negara-negara di Pasifik Selatan ini kan tidak hanya lemah dalam perekonomian, tetapi juga lemah dalam sistem pemerintahan, sehingga mudah bagi negara asing tersebut masuk ke dalam wilayah mereka. Saingan antara Tiongkok dengan Taiwan di Pasifik Selatan membuat wilayah ini semakin korup dan ganas, karena datangnya dua negara tersebut membuat politik di kawasan Pasifik, terutama di kawasan wilayah budaya Melanesia, menjadi jauh lebih kasar dan semakin berbahaya. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Kepulauan Solomon, menunjukkan bahwa persaingan pengaruh antara kedua negara tersebut menghasilkan konsekuensi dramatis dalam keadaan lemah. Bantuan uang yang diberikan Taiwan mendorong Kepulauan Solomon menuju kehancuran yang lebih fatal. Pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh Taiwan memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian dan membagikan kompensasi pada korban yang mengalami kerugian dari konflik. Pinjaman tersebut justru mengakibatkan perebutan dan persaingan sehingga cepat habis dalam waktu yang singkat dan tidak dapat menyelesaikan konflik yang ada. Banyak masyarakat yang meminta klaim ganti rugi atas dampak yang disebabkan oleh konflik tersebut, di mana beberapa orang kehilangan rumah dan juga menjadi korban kekerasan. Jumlah bantuan dana yang besar itu mengakibatkan masyarakat saling berlomba untuk mendapatkan kompensasi yang tinggi dan disertai dengan tindakan paksaan. Sebenarnya Tiongkok dan Taiwan bukan negara yang memicu terjadinya korupsi Kepulauan Solomon, karena sebelum kedua negara itu datang, negara tersebut sudah ada korupsi. Hanya saja kedua negara tersebut itu mendorong dan mendukung pemborosan dan penggelapan yang pada akhirnya secara signifikan memperburuk keadaan korupsi dan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Sedangkan Australia di sini berusaha untuk memberikan sistem pemerintahan yang kuat kepada Pasifik Selatan melalui penegakan hukum dan perbaikan institusi. Sedangkan Tiongkok dan Taiwan lebih kepada permainan uang untuk membeli pengakuan dari wilayah tersebut. Tiongkok di sini menjadikan ketidakstabilan Kepulauan Solomon sebagai peluang yang strategis untuk membeli pengaruh dari Kepulauan Solomon. Kemunculan Tiongkok pada abad ke-21 dianggap sebagai kekuatan regional yang besar maupun dalam tingkat global, sehingga perlu baginya untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Pasifik atau di Kepulauan Pasifik Selatan. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan intervensi Australia dalam menyelesaikan konflik di Kepulauan Solomon dengan memimpin misi Ramsey dilatar belakangi oleh dua kepentingan. Pertama, aspek keamanan dan politik. Konflik yang terjadi di Kepulauan Solomon dikhawatirkan Australia dapat menyebabkan Kepulauan Solomon berada pada kategori failed state yang mampu memicu terjadinya kejahatan lintas batas, sehingga konflik yang terjadi tidak hanya berpengaruh terhadap keamanan di kawasan Pasifik, tapi juga berpengaruh terhadap keamanan Australia. Kedua, pembentukan Ramsey merupakan upaya Australia dalam mempertahankan statusnya sebagai regional power di kawasan Pasifik dengan mengurangi dan mengontrol dua kekuatan negara asing seperti Tiongkok dan Taiwan di kawasan tersebut. Melalui kompleksitas penjelasan regional power, pada akhirnya dapat dipahami bahwa kebijakan intervensi Australia di Kepulauan Solomon dipengaruhi oleh beberapa kepentingan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.